Dan kita bersyukur kita bisa belajar kepada firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sebuah kisah yang sangat familiar, bagaimana tentang Petrus yang berbicara dengan Yesus yang menanya tentang apakah engkau mengasihi aku. Saya akan bacakan buat setiap kita. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Kau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda dan kau mengikat pinggangmu sendiri dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Berbahagialah setiap kita yang merenungkan dan juga melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara terkasih, tema kita pada hari ini yaitu tentang kenal Tuhan dan kenal diri. Nah, ini kalimat yang sangat populer ya, yang dicetuskan oleh John Calvin, yang dikatakan mengenal diri itu harus dimulai dari mengenal Tuhan. Ada banyak orang yang belum mengenal diri. Kenapa? Karena masih belum mengenal Tuhan, apalagi Tuhan yang benar. Jadi ketika memisahkan diri dengan Tuhan, maka dia akhirnya tidak mengenal diri. Nah, saudara, perikop ini mengisahkan bagaimana Yesus itu memulihkan Petrus yang belum mengenal Mesias yang sesungguhnya. Akhirnya Petrus tidak kenal diri. Jadi Petrus dipulihkan oleh Yesus, dan inilah kisah yang akan kita pelajari bersama. Nah, saudara-saudara, konteksnya ketika Yesus berhadapan dengan Petrus lalu memulihkan Petrus adalah mereka ini setelah kebangkitan Yesus. Mereka betul-betul bagaimana hati mereka dan mereka tidak tahu lagi akan masa depan. Tampaknya murid-murid ini juga Petrus sudah bersiap-siap untuk mereka kembali menjala ikan. Dan mereka kembali ke profesi sebelumnya. Saudara ingat waktu mereka dipanggil oleh Yesus, sebelumnya mereka kebanyakan adalah mereka nelayan. Dan di sini Petrus yang mulai kembali untuk menangkap ikan, menjala ikan, di sini kemudian mereka sempat menjala ikan, kalau saudara perhatikan perikop sebelumnya, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian ketemu Yesus hadir juga, lalu kemudian Yesus kemudian melakukan mujizat lagi ya, mereka mendapatkan ikan ya di kemudian harinya. Nah, di sini kita melihat seorang William Hendriksen menafsirkan akan perikop ini. Dikatakan begini, meskipun Yesus telah menampakkan diri kepada Petrus setelah kebangkitannya. Jadi Yesus itu sudah menampakkan diri kepada murid-murid. Mungkin bagi Petrus masih ada keraguan apakah ia yang telah menyangkal Yesus 3 kali masih layak untuk melanjutkan pelayanannya sebagai rasul. Karena itu sangat mungkin ia memilih kembali kepada kehidupan lamanya sebagai penangkap ikan. Ketidakberhasilan mereka menangkap apapun pada malam itu dapat dipahami sebagai isyarat ketidaksukaan Allah atas keputusan mereka untuk kembali ke pekerjaan lama. Ini sangat wajar sekali ya, mereka berpikir ini kemudian Mesias yang dinanti-nantikan kemudian mati, lalu kehidupan kami ke depan akan seperti apa?
Lalu Yesus bangkit, betul. Tetapi mereka masih punya keraguan itu. Bagaimana hidup mereka sekarang? Bagaimana untuk melanjutkan masa depan mereka? Apalagi Petrus. Petrus sudah mengkhianati atau menyangkal Yesus 3 kali. Masih layak gak aku untuk memimpin murid-murid yang lain, teman-temanku yang lain? Aku tidak layak. Dan Yesus berjumpa dengan Petrus dan berbicarakan hal ini. Saudara, mari kita lihat apa yang Yesus lakukan. Yang pertama, saudara, Yesus menyebut atau memanggil Petrus itu dengan nama Simon, anak Yohanes. Saudara ingat tadi ya, waktu saya bacakan buat kita. Simon, anak Yohanes. Saudara, ini pemanggilan yang sangat penting ya. Kenapa bukan pakai kata Petrus? Ini luar biasa. Ya, kasih nama Petrus Yesus kan. Batu karang, wah luar biasa. Ini nama keren, nama beken, saudara. Tapi panggilnya itu Simon, anak Yohanes. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 1:41. Dikatakan Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudara. Ini waktu pertama-tama mereka dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawa kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes. Kau akan dinamakan Kefas, dalam arti Petrus. Nah, saudara, kita melihat di sini kisah masa lalu mereka. Bagaimana Yesus memanggil Simon itu. Dan kemudian nanti suatu saat kau akan jadi Kefas atau Petrus. Berarti Yesus berharap ya bahwa nanti suatu saat engkau tidak seperti ini lagi. Kau akan menjadi orang yang hebat, menjadi penjala manusia. Dan kau menjadi batu karang. Dan luar biasa sekali, saudara. Matius 16 dicatat begini. Dan aku pun berkata kepada engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Lebih keren mana, saudara? Simon atau Petrus? Ya? Lebih keren Petrus. Jadi Petrus ini nama beken. Simon ini nama dari kampung halamannya, saudara ya. Jadi nama masih kecil, nama anak Yohanes, dikatakan seperti itu. Bahkan papanya ini mungkin lebih terkenal. Jadi Simon ini bukan siapa-siapa. Kau belum menjadi apa-apa. Dan masih ingat kan kau belum menjadi apa-apa, aku memanggil engkau. Saudara, pemanggilan nama ini penting sekali, artinya apa? Yesus mengingatkan Petrus, bahwa sebelum kau jadi Petrus, sebelum kau jadi batu karang, aku terlebih dulu mengenal kamu. Aku terlebih dulu mengasihi kamu. Aku terlebih dulu memilih kamu. Ingat Petrus, aku memanggil kamu pada saat itu dengan nama Simon, anak Yohanes. Saudara ingin dipanggil dengan nama apa? Cara dunia itu kalau kita orang terkenal pasti ada nama bekennya, bukan? Gak mungkin kita dipanggil dengan nama waktu kita dipanggil sama papa kita, mama kita waktu kecil, begitu ya. Saya panggil anak saya itu Javin, Pipin, begitu ya saudara ya. Dan berharap nanti suatu hari saya kasih nama Javin Keller, saudara. Bagaimana dia menjadi seorang teolog yang luar biasa, barangkali itu doa daripada orang tua. Tapi nanti lihat Tuhan pimpinnya seperti apa. Sampai dia suatu saat begitu dipanggil sama gurunya, Javin Keller, dia bingung. Aku namanya Pipin, begitu ya saudara ya. Jadi dia ngomong, aku bukan nama itu. Loh ini benar nama kamu, ini Javin. Tapi papi manggil kamu Pipin, saudara ya. Dan saudara kita bisa melihat di sini bagaimana pemanggilan nama ini membuktikan Yesus sudah kenal Simon dari awal. Yesus sudah tahu Simon. Yesus mengerti keluarga Simon, tahu semuanya, segala-galanya. Dan disinilah Yesus membuktikan, Yesus hadir untuk Simon. Dan di sini kita lihat saudara ya, bagaimana Yesus ketika memanggil itu tidak pernah salah. Allah memanggil hambanya tidak pernah salah. Meskipun mereka gagal, tapi Allah tidak pernah gagal. Kita lihat misalnya dalam Yeremia 1 ayat yang kelima, bagaimana Allah memanggil Nabi Yeremia yang sangat ragu melihat apa yang nanti Tuhan akan kerjakan di dalam hidupnya. Dikatakan begini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau.
Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, inilah perkataan Yesus kepada Simon Petrus. Aku kenal engkau. Itu sebabnya aku memanggil kamu Simon. Lalu kemudian, tidak berhenti di sini, Yesus melanjutkan, saudara. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Saudara, ini penting kalimat yang satu ini. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Siapa yang dimaksud dengan mereka ini? Nah, saudara-saudara, ketika saya menggumulkan akan hal ini, kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya, saudara, dikatakan, do you love me more than this? Itu bahasa Inggrisnya. Jadi mereka ini siapa? Mereka ini, saudara, dikatakan bahwa do you love me more than this? Berarti this. Nah, this di sini berarti, saudara-saudara, kalau dilihat dari bahasa Yunaninya itu tauton. Nah, apa itu tauton? Tauton itu mirip dengan it di dalam bahasa Inggris. Nah, maka tauton itu biasanya ini kata benda. Biasanya, ya. Lebih banyak kata benda di sini. Misalnya kalau kita lihat Matius 6 ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Itu, it di sini. Berarti these things, ya. Nah, ini, kata ini juga sama yang dipakai. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Nah, yang benar adalah dari these things ini, begitu ya. Nah, maksudnya apa these things di sini, saudara-saudara? Artinya, saudara, mereka yang dimaksudkan di sini adalah perahu, peralatan untuk menangkap ikan, jangkar, jala, ikan-ikan, ilmu kelautan, yang menjadi profesi Petrus sebelumnya. Sesuai dengan tadi tafsiran daripada William Hendriksen, bagaimana Petrus itu udah mulai kembali, mulai memikirkan untuk kembali ke profesi yang lama. Barangkali dia udah berpikir, ya ini udah nggak tahu ke depan bagaimana. Aku masih punya ilmu yang aku kuasai, aku masih punya ijazah untuk nelayan. Ijazahnya asli ini, bukan ijazah palsu. Jadi aku masih bisa untuk bisa berkarya. Aku masih bisa untuk bekerja, untuk mencari nafkah untuk keluarga. Nah, di sini kita melihat Yesus berkata kepada Petrus, kamu betul mengasihi aku atau lebih mengasihi profesimu ini? Lebih mengasihi karirmu yang dulu ini? Dan kamu lihat sendiri ketika kamu untuk menangkap ikan saja, semalam-malaman kamu tidak dapat. Dan aku juga harus hadir memberkati kamu. Lalu kemudian dapat ikan banyak. Jadi sekarang di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus kemudian mengingatkan kembali. Apakah engkau betul mengasihi aku, Petrus, daripada profesimu sebagai nelayan itu? Jadi artinya apa? Artinya Yesus tahu karena kesalahan Petrus itu. Yesus sudah tahu motif Petrus. Dia tahu segala sesuatu apa yang menjadi isi hati Petrus. Untuk apa? Memikirkan balik jadi nelayan. Dan di sini Yesus kemudian ingatkan kembali kepada Petrus. Bagaimana Yesus yang pilihannya tidak mungkin gagal. Di sini Petrus hampir gagal. Udah tidak mau lagi untuk kembali menjadi rasul. Nah, di sini kita melihat bagaimana kemudian Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali? Saudara, maksudnya apa? Maksudnya kita tahu, saudara, Petrus sangat terkesan confident sekali. Padahal dia salah kenal Yesus. Akhirnya apa? Akhirnya salah kenal Yesus, salah kenal diri. Kita lihat di sini. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Confident sekali. Sangat pede sekali Petrus. Barangkali di situ ada murid-murid lain yang benar ini. Ini orang confident sekali tetapi gagal. Murid-murid yang lain tidak sampai untuk menyangkal. Sama-sama kabur sih. Tapi tidak sampai menyangkal. Yang menyangkal justru Petrus. Saudara bisa bayangin ya. Raut wajah Petrus pada saat itu malunya kayak apa.
begitu ditanya sama Yesus sampai 3 kali, saudara-saudara. Dan kita lihat Lukas 22 ayat 33. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Kau. Ini orang gak kenal diri, saudara ya. Bahkan gak tahu diri barangkali ya. Sudah gak kenal diri, gak tahu diri. Dan kemudian dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. 3 kali dia mengkhianati. 3 kali juga Tuhan bertanya kepada Petrus. 3 kali sama jumlahnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan Yesus mengingatkan kepada Petrus bahwa engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Kalau engkau sudah nyangkal aku 3 kali, maka aku juga bertanya kepadamu 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apa yang dianggap dirinya hebat, apa yang dianggap dirinya cemerlang, berprestasi jadi rasul, saudara, di situ Petrus betul-betul malunya luar biasa. Ditanya oleh Yesus seperti itu. Sehingga apa, saudara, dikatakan dalam pertanyaan yang ketiga di sini, maka sedih hati Petrus. Petrus langsung ingat. Waktu yang pertama kali dia masih belum ingat. Begitu nanya 2 kali dia masih belum ingat. Yesus tanya 3 kali. Aku nyangkal 3 kali, kau tanya aku 3 kali. Di sini sedih hati Petrus. Di sini saudara-saudara kita melihat bagaimana Yesus kemudian berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus sekarang tahu, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Dan di momen ini, Petrus dipulihkan. Petrus disadarkan kembali akan kesalahannya. Petrus disadarkan kembali akan percaya diri yang salah itu. Dan di sini Petrus langsung berkata, Tuhan, bukan guru, engkau tahu segala sesuatu. Dia sepertinya ini momen di mana dia kembali dipulihkan. Dia mengenal Allah yang benar, Yesus yang benar. Dan di sini saudara-saudara kita melihat bagaimana pentingnya Yesus mengingatkan kesalahan Petrus. Di sini Yesus ingin, saudara, bukan hanya Petrus diperlihatkan kesalahannya, tetapi Yesus ingin supaya Petrus tahu Yesus tidak meninggalkan Petrus. Yesus hadir untuk Petrus. Yesus hadir untuk mengingatkan kembali dan meminta Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Nah, kita lihat di sini ya. Saudara, kesalahan orang kok diungkit-ungkit sama Yesus. Apalagi di situ juga ada murid-murid pada saat itu. Apakah Yesus sengaja untuk mempermalukan Petrus? Lihat Petrus, kau sudah salah kepadaku. Sekarang aku ingin balas kamu di hadapan teman-temanmu ini. Saudara, saya pikir Yesus tidak bermaksud seperti itu. Yesus ingin berkata kepada Petrus, bahwa Petrus, aku tahu kasihmu tidak seberapa kepadaku. Aku kurang mengasihi engkau Yesus. Aku tahu, aku pernah menyangkal. Tapi Yesus ingin berkata, aku tetap mengasihi kamu. Aku tahu masa lalumu. Aku tahu engkau sebelum aku panggil kamu. Aku mengenal kamu. Bahkan dari kandungan aku sudah tahu kamu. Di sini aku bukan untuk ungkit-ungkit kesalahan, mempermalukanmu. Tapi aku ingin menunjukkan ketidaksempurnaan kasihmu. Aku tetap menghargai. Aku tetap mengasihi dan memakai kamu. Saudara, indah sekali saudara. Kasih yang kurang, tetapi Tuhan mau terima. Di sini momen di mana Petrus kemudian kenal diri. Aku kurang kasih Tuhan, tapi aku mau
Di situ Yesus lihat, inilah pengenalan diri yang benar. Bukan yang sebelumnya. Too confident. Tetapi engkau belum kenal diri. Di sini Petrus kenal Tuhan, kenal diri. Dan di sini Petrus menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dan Petrus kemudian menyadari bahwa kasihnya itu sangat kurang kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat kisah ini dan kita menarik kesimpulan apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini. Saudara, tanda orang yang sudah kenal Tuhan dan kenal diri adalah ia menyadari kasihnya itu tidak sempurna di hadapan Tuhan. Saudara, ini tentu bukan berarti kasih yang tidak sempurna, berarti kita tidak mengasihi Allah. Kurang mengasihi Allah itu bukan berarti kita tidak mengasihi Allah, saudara. Bukan berarti Petrus tidak mengasihi Allah sama sekali, tidak. Yudas tidak pernah berkata, aku mengasihimu Tuhan. Karena dari awal juga Yudas tidak dipilih. Jadi tidak pernah ada statement seperti itu dari Yudas. Kasihku kurang Tuhan, tidak. Karena dari awal juga Yudas tidak mengasihi Yesus. Makanya ia jual Yesus. Dia lebih mengasihi uang. Yang dimaksudkan dengan kasihnya tidak sempurna adalah dia betul-betul sadar dia berhadapan dengan Allah. Dia betul-betul sadar dirinya lemah, dirinya penuh dengan keterbatasan. Lalu dia berhadapan, dia berjumpa dengan Allah yang sempurna, yang begitu mengasihi dia. Di sini dia sangat sadar kasihnya sangat kurang. Sehingga orang yang menyadari bahwa kasihnya kepada Tuhan tidak sempurna, justru dipakai sempurna oleh Tuhan. Karena sampai kapanpun ia tetap merasa tidak layak dan tidak pernah layak dipakai Tuhan. Di sini cara Tuhan untuk memanggil anak-anaknya. Dia melihat apakah anak-anaknya layak. Anak-anak merasa hebat. Justru ketika kita sadar kita orang yang lemah. Di situ kuasa Tuhan turun atas mereka. Akan menopang. Karena apa? Orang tersebut bergantung sama Tuhan. Bukan bergantung pada dirinya. Tim Keller berkata begini. Anda lebih berdosa dari apa yang Anda pernah bayangkan. Tetapi Anda juga lebih dikasihi dan diterima di dalam Kristus daripada apa yang pernah Anda harapkan. Justru karena kita merasa berdosa, tapi kita justru mendapatkan kasih Tuhan. Justru karena kita merasa hina, di situ kasih Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Kita lebih dikasihi Tuhan. Dan orang yang bahagia adalah orang yang diampuni dosanya. Jika ingin takjub dengan kasih karunia Tuhan, jangan hanya menghitung berkat-berkat-mu, hitunglah dosa-dosamu yang sudah diampuni. Sudah seberapa sering kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Seberapa sering kita tertunduk malu, Tuhan. Aku kurang mengasihi Engkau. Aku kurang. Ampuni. Di situ ketika kita sadar dosa kita dan kesalahan kita. Di sini juga kasih Tuhan menyambut kita. Kita disambut dengan kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau. Aku tahu kasih-Mu tidak sempurna. Tetapi aku tetap mau pakai kamu. Barangkali kita letih di dalam melayani Tuhan. Barangkali kita lelah menjadi anak Tuhan. Karena kita harus bersaksi, menjadi teladan. Dan orang tua Kristen juga lelah menghadapi anak-anak dan membesarkan anak di zaman now ini. Tetapi lihatlah di sini. Di dalam kelemahan ada kuat kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita. Amin. Yang kedua, saudara. Tanda kenal diri dan kenal Tuhan yaitu tetap ikut
Yesus dalam keadaan apapun. Ini orang kenal diri dan kenal Tuhan. Nah kita lihat Petrus tadi. Yesus berkata, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tak kau kehendaki. Di sini Yesus menubuatkan akan terjadi apa nanti Petrus ke depan. Bahwa tidak bisa lagi bebas seperti engkau muda hari ini. Tapi nanti ada penganiaya dan disitulah Petrus itu akan disalibkan terbalik menjadi martir. Di sini Yesus sudah ngomong dulu. Nah saudara-saudara menarik sekali di sini saudara-saudara. Petrus tidak mengatakan apapun. Petrus tidak komplain lagi seperti saat itu dia mengenal Mesias yang salah. Jangan kiranya itu terjadi padaku. Petrus seolah-olah dia setuju dengan akan hal ini. Artinya apa saudara? Yesus betul-betul mengajak setiap kita untuk ketika ikut Yesus. Jangan hanya pada waktu senang. Tetapi juga waktu susah, waktu penderitaan. Saudara kita tetap ikut Yesus. Dan di sini Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Wah ini luar biasa. Sebelumnya Yesus berkata, ikutlah aku. Tetapi di sini sepertinya ini kamu harus lebih sungguh-sungguh lagi. Ikut aku, Petrus. Dan luar biasa, Petrus ikut Yesus. Dan luar biasa, kita tahu karya Petrus luar biasa. Gereja-gereja hadir pada saat ini, jasa daripada Petrus dan rasul-rasul pada saat itu. Dan kita tahu ada surat Petrus. Dan kita melihat bagaimana Petrus yang dulu kemudian diubahkan menjadi pengikut Kristus yang setia. Disinilah Petrus mengenal diri. Disinilah Petrus mengenal Tuhan. Dan dia tahu diri yang dia kenal adalah seperti yang Yesus kenal itu. Yang Yesus mau untuk menjadi pengikut Kristus. Dan kita melihat yang dimaksud dengan pengikut Yesus. Seperti apa? Di sini Petrus mendapatkan identitas yang baru. Pengikut Kristus. Pengikut Yesus itu harus belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana ia akan menghancurkan berhala dalam hatinya. Yang mungkin akan mendatangkan kenikmatan, kenyamanan. Tetapi pengikut Yesus, dia harus belajar. Yesus yang terutama. Yang kedua, pengikut Yesus bukan hanya mencintai berkat-berkatnya, tetapi mencintai pribadinya. Saudara yang indah, Petrus dia berhadapan dengan Yesus. Dia udah gak dapat berkat apa-apa lagi. Kecuali pribadi Yesus. Mimpinya dia waktu jadi rasul. Dia bisa jadi Perdana Menteri. Kalau Yesus jadi raja. Mesias politis. Tapi itu batal. Kemudian dia kembali ke profesi yang lama. Barangkali cari berkat di sana. Gagal juga. Nggak dapat lagi berkat-berkat ini. Dan cuma punya Yesus. Petrus ikut Yesus. Seseorang berkata, untuk kita bisa melihat apakah kita ikut Yesus atau tidak. Ketika Yesus ambil berkat-berkat kita. Dan kita tetap memuliakan dia, itulah ikut Yesus. Dan yang ketiga, pengikut Yesus tidak takut dengan kelemahan diri. Karena kasih Yesus yang sempurna, itu cukup. Di sini Petrus ngakuin dengan jujur, aku mengasihimu, tapi kurang maksimal. Dan di situ Yesus mengerti kondisi Petrus.
Petrus kurang maksimal mengasihi Yesus. Kita kurang maksimal mengasihi Yesus. Tetapi kita memandang kepada Yesus yang maksimal mengasihi kita. Itu cukup. Kasih kita kepada Yesus akan bertambah di kemudian hari. Kalau kita terus memandang kasih Yesus yang sempurna. Dalam penderitaan, lihat kasih Yesus di atas kayu salib. Dalam kesulitan hidup, lihat Yesus yang juga mengalami penderitaan. Di dalam kesesakan, lihat kasih Yesus yang sempurna hadir bersama kita. Sakit penyakit, Yesus juga pernah sakit di atas kayu salib. Betapa sakitnya sampai dia haus, berkeringat, bercucuran darah. Disitulah kasihnya yang sempurna bagi setiap kita. Mari, saudara, kita kembali mendefinisikan ulang panggilan kita, ikut Yesus. Apakah kita sudah sungguh-sungguh ikut Yesus? Sudah kenal diri seperti yang Yesus kenal buat setiap kita. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus dan biar saudara boleh mempersiapkan diri kembali lihat kasih Yesus. Di situ kasih Yesus sempurna. Tuhan ingatkan pada hari ini, kasihku sempurna untuk engkau. Aku nyatakan di dalam perjamuan ini. Mari kita melihat kasih Yesus dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan pemusik boleh mempersiapkan diri.